dinamika hidup harian kita, entah dalam pekerjaan di kantor, atau mungkin pekerjaan di rumah, aktivitas berkegiatan di sekolah, maupun di kampus, dan tempat-tempat lain, tak jarang kita dihantui oleh beban pekerjaan yang berat. Beban itu mungkin kita terima sebagai sebuah tanggung jawab. Namun, dalam kadar yang memberatkan, bukan sebagai sesuatu yang seharusnya atau semestinya menyenangkan. Maka, dengan demikian kita cepat untuk lekas berharap agar beban yang berat ini segera berlalu. Sehingga kita tidak lagi banyak pikiran. Kita bisa terbebas dari overthinking. Padahal, selagi kita masih hidup, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya tugas dan tanggung jawab. Apapun profesi kita, dimanapun kita tinggal, di situ kita punya peran yang pasti menuntut kita sebagaimana kita seharusnya. Dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan esok hari, kita akan melihat ada momen overthinking yang juga tampaknya sempat dialami Yusuf dan Maria ketika mereka mengetahui bahwa setelah pulang kembali dari Yerusalem, Yesus ternyata tidak bersama dengan mereka. Yesus tertinggal di bait Allah. Karena kasihnya yang besar kepada anaknya, Yesus, maka Yusuf dan Maria kembali dan hendak menjemput anaknya untuk kembali pulang. Namun, Yesus menyatakan perkataan yang justru sangat menarik. Katanya begini, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Bagi Maria dan Yusuf, Yesus belum pulang. Tetapi Yesus justru di bait Allah mengatakan bahwa ia telah kembali pulang. Maria tidak memahaminya dan ia menyimpan itu semua dalam hati. Umat beriman yang terkasih, secara berturut-turut dari sejak Jumat kemarin dan Sabtu ini adalah 2 hari yang penuh rahmat. Kita bersyukur karena diberi teladan 2 hati yang berkualitas tinggi, yakni hati Yesus dan juga hati Maria. Sebagai orang Katolik, kita diajak untuk terus-menerus berjuang agar memiliki hati seperti mereka, yakni hati yang sabar, hati yang tenang, serta tulus dan juga kudus. Pada hari yang istimewa ini, mari kita memperhatikan keteladanan Bunda Maria. Sebagai pribadi yang tenang, ia menyimpan semua peristiwa yang ia alami dalam hatinya dan tentu saja merenungkannya. Meskipun mungkin Bunda Maria sempat mengalami overthinking karena Yesus tertinggal di bait Allah, namun ia tidak tergesa-gesa. Ia tidak cepat larut dalam emosi, tetapi berusaha menemukan makna atau arti dan pesan dari peristiwa yang ia alami. Bunda Maria melihat bahwa dalam setiap peristiwa dalam hidup merupakan kehendak Allah. Ada campur tangan Allah yang penuh kasih, yang akan membuat setiap orang semakin dewasa dan semakin percaya kepada Tuhan. Bersama dengan Bunda Maria yang tak bernoda hatinya, mari kita semua berusaha untuk membangun hati yang berkualitas sebagaimana hati Yesus dan Bunda Maria sendiri. Semoga dengan mengupayakannya melalui latihan rohani dan dengan membaca kitab suci serta merenungkannya, kita senantiasa setia untuk mengikuti teladan Yesus dan juga Bunda Maria, sehingga hati kita semakin memancarkan kasih Allah sebagaimana hati Yesus dan Bunda Maria. Kiranya kasih yang terpancar itu jugalah yang membuat setiap pekerjaan dan segala aktivitas serta tugas dan tanggung jawab harian kita menjadi sesuatu yang kita kerjakan dengan istimewa dan sukacita, sehingga hasilnya pun semakin menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Semoga rahmat Allah membantu kita selalu untuk memiliki hati yang kudus dan penuh kasih bagi setiap orang di setiap saat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.